Ini datanya apa nih? Hotspot. Bukan, itu cuma data curah hujan aja. Untuk penentuan musim kemarau sampai musim hujan dan musim tanam. Lah, hubungannya dengan hotspot? Makanya saya tanya ini datanya data apa nih? Curah hujan. Terus dengan hotspotnya? Kalau hubungannya dengan hotspotnya, sudah kantornya sudah. Kalau semakin curah hujan. Ini kan curah hujan terhadap hotspot. Curah hujan itu tersendiri, hotspotnya tersendiri. Yang disajikan di grafik ini maksudnya apa? Cuma curah hujan mana informasi hotspotnya di sini? Terus kalau seandainya memang nggak ada, mix nggak dengan hotspotnya? Cocok nggak hotspotnya? Nah, kalau sering ngomong nggak cocok. Kerangka anunya tuh, kerangka berpikirnya dulu dibuat, lalu ini dituangkan dengan kata-kata. Ini juga nih bolak-balik ini. Curah hujan, kemudian hotspot, curah hujan lagi. Kalau dianggap benar juga salah cara ininya. Terdapat korelasi negatif antara curah hujan dan jumlah hotspot. Mana? Terdapat korelasi negatif antara curah hujan dan jumlah hotspot. Mana? Kamu bilang korelasi negatif itu makanya kecurigaan kami itu yaitu tadi. Jadi kamu harus ngambil sini, tapi nggak berdasarkan yang kamu kerjakan. Nggak ada kan? Nah, kok berani ngomong negatif? Tahu nggak cara kita menentukan korelasi yang positif dan negatif itu dari mana? Kalau semisal ada kalau semisalnya curah hujannya tinggi, itu hanya untuk menyatakan argumen yang korelasi itu bukan terkait dari argumen ininya. Dibuktikan dengan hubungan datanya. Datanya ada. Jadi kalau bicara hujan dengan kemarau, data curah hujan sama kemarau itu gimana hubungan data itu? Nanti muncul korelasinya. Nah, korelasi itu kalau biasanya itu kan bukan pola ininya, pola datanya itu biasanya diambil dari R-nya atau akarnya. Itu kan buat statistik persen ada nggak cara menyatakan korelasi positifnya apa negatif apa? Nilainya berapa? Ada. Gimana? Korelasi persen kan ada untuk menyatakan kalau dia positif berarti ada hubungan. Tapi kan itu bukan hanya omongan itu, tapi ada bukti. Tapi ada nilainya juga. Bukan nilai. Mungkin di informasi awal negatif positif sudah ada itu kelas anunya, pernyataan itu. Mana? Di tinjauan pustaka. Iya. Berarti pernyataan orang. Iya. Ya kan? Nah, terus pernyataan orang itu langsung kamu ambil ke ini, sedangkan itu nggak kamu apa-apain, nggak kamu buktikan atau nggak kamu ini. Itu yang maksudnya itu nggak support, nggak ada benang merahnya. Mestinya di pembahasan itu ada itu apa namanya data curah hujan dengan data hotspot atau data curah hujan dengan curah hujan. Berarti kan ada grafik. Nanti muncul trennya gimana, dapat korelasinya. Itu bisa nggak Pak data curah hujan sama data curah hujan untuk grafik curah hujannya kayak gini nanti hasilnya bisa lagi aku biasa gabung Kan korelasi. Kalau ini kamu cuma ngeplot rata-rata per bulan, kamu plot tek yang kemarau tek. Ini nggak salah, tapi apa gunanya ini? Gitu kan? Ini kamu rata-ratakan mungkin, betul? Nah, ya anak SMP juga bisa nih. Tinggal tapi ini selanjutnya diapain? Terkait dengan yang tadi apa namanya misalkan korelasi tadi.
Itu loh maksudnya itu. Ada beberapa poin tadi itu catatannya. Ini kita belum ngoreksi anunya ya. Substansi yang kita ini belum kita lihat yang cara ini. Substansi. Cobalah kamu simpulkan apa yang kamu lakukan saja. Kalau mau cepat selesai. Jadi polanya gimana? Kamu olah apa, itulah yang ada keterbatasan hasil kamu enggak apa-apa. Yang penting bisa di pembahasan di ini apa namanya dituliskan atau dijelaskan apa namanya kelebihan kekurangan atau pencapaiannya seperti apa ya dituliskan aja. Gak usah comot sini ini nggak ada matchnya ini. Jadi mungkin baca dari mana? Oke, kalau yang tadi itu sebagai yang benar, tapi gitu ya pustaka itu yang narasi yang memperkuat untuk ini benar. Tapi semestinya itu harus ada datanya sehingga dipakai di ini. Kalau enggak, ya udah apa adanya aja. Nggak usah ngomong macam kesimpulannya kan, Jangan mana-mana kesimpulannya kan nggak aneh-aneh. nggak terkait sama sekali sama kebijakan diri kesehatan. Enggak. Kan itu orang nanya, mau dapat dari mana? Udah kamu berikan sama sekali. Nggak usah. Ini aja nih. Ini bukan nggak usah. Salah lagi nanti salah. Ini lagi. Narasinya. Salah. Ini bukan tujuan akhir. Ini adalah step. Kamu buat peta itu step untuk mencapai tujuan akhir. Ya. Kan kamu ini yang anunya, menampilkan peta segala macam itu kan diproses, bukan tujuan. Jadi ini aja nah, untuk mengetahui pengaruh curah hujan terhadap pertambahan jumlah hotspot. Sekarang curah hujan dulu, ya. Kemudian ada datanya, ada. Kemudian hotspot ini ada. Match bulan tahunnya match, ya, ada. Nah itu bisa ditampilkan secara peta, itu bisa kelihatan itu. Tapi tadi kendalanya klasifikasi dari yang dibilang apa rendah tinggi sedang itu tidak match untuk petanya. untuk petanya. Kemudian kalau hubungannya itu berarti curah hujan dengan pertambahan jumlah hotspot ini dibuat dalam satu grafik. Boleh sih dalam satu grafik dua kurva boleh. Jangan dipisah nggak gimana cari hubungannya. Satu grafik dua kurva berarti kurva untuk curah hujan sama data hotspotnya digabung dalam satu grafik itu. Ya kalau misalkan ini, tapi kan paling paling enak kan gini deh. Nah paling aman itu ini curah hujan, ini hotspot selesai. Oh nggak usah ada grafik. Ada grafik. Nggak ada grafik. Nah sampai sini aja. Gimana hubungannya itu? Nanti kan dari pola ininya kan ketahuan nih apa namanya korelasinya. Udah itu aja. Nggak usah dikaitkan dengan lahan gambut, lahan apa kan nggak ada datanya. Keringan lokal atau apa enggak. Tapi ini catatannya tadi ini sudah benar yang apa namanya petanya sudah benar dulu. Untuk aplikasi. Jadi jangan sampai peta ngomong lain, grafiknya ngomong lain. Berarti kan hanya ada dua hasil peta sama grafik itu. Ya, nggak sama grafik. Tahu yang kita maksudnya kelemahan-kelemahannya ya? Jadi ini dilihat lagi nih kategorinya itu seperti apa benar. Jadi jangan sampai mentah ngomongnya musim penghujan, mestinya hotspotnya rendah atau banyak yang tinggi atau apa dominan yang sedang. Saya curiga yang rendah ini tidak ada data. Kok nyebarnya itu kecil-kecil terus sedikit-sedikit. Kamu seharusnya gini. Kamu Ada punya data. data hotspot kamu yang punya kelompokan dulu. Nah, berdasarkan klasifikasinya. Kan jumlah hotspot itu ada tuh per bulannya di tahun 2023 misalnya kan Januari nanti kan dikelompokkan tuh. Kelompokkan dulu datanya. Bukan data itu semua langsung kamu kumpulin, kamu tarik, masuk ke peta. Itu yang nggak match tadi ngomong penghujan kok hotspotnya banyak.
Karena itu tadi. Ya itu kan akibatnya kan. Langsung data yang ada langsung ditarik, nggak dipisahkan itu. Kan tentunya klasifikasinya kayak mana? Klasifikasi itu nanti itu hanya di mesin membantu kita dari data yang sudah kita kelompokkan tadi dia masuk kategori apa, hanya menentukan warnanya tuh. Berarti nanti dalam 1 tahun itu aku kelompokkan hijau, kuning, merah berapa gitu. Jangan dari mana kuning hijau merahnya? Itu kan terakhir itu. Kuning hijau merah itu kan tampilan visualisasi di peta. Berarti kategori range hotspotnya ditampilkan. Bukan kategori ini nih, kamu punya 3 kategori, rendah, sedang, tinggi. Rendah itu nilainya di berapa, sedang berapa, tinggi berapa. Data kamu kelompokkan nih, dia masuk kategori rendah, kategori sedang, kategori tinggi. Berarti dalam 1 tahun itu ada 3 kelompok nanti. Tergantung data kamu. Nggak bisa juga saya ngomong kayak gitu. Datanya nggak tahu. Lihat dulu data kamu. Bisa jadi kayak tahun sekarang nih, 2025. Kan? Ini musim hujannya udah berapa bulan nih? Udah masuk kemarau ternyata masih hujan. Beda dengan tahun lalu kan, 2-3 tahun lalu. Di April aja sudah kemarau. Nggak bisa kita pukul rata gitu. Tapi dari data yang ada, makanya saya sudah tahu seperti kamu. Jadi bentuk keluaran hasil pengolahan data itu pertama bentuk peta, bentuk grafik. Tapi grafik bukan ini. Grafik hubungan antara hotspot dengan curah hujan. Itu aja. Ini kelemahannya nggak dukung. Kenapa keterbatasannya tadi masih bingungnya atau merancunya di klasifikasi ini. Tadi stepnya udah Bu Erni bilang, bukan ngelompokkan yang hijau kuning merah itu kan yang mewakil di visualisasinya sama nih berdasarkan klasifikasi sama nih kayak warna biru biru muda biru tua itu kan hanya dari sekian dari data kita yang ada nih, data sudah punya nih, oh ini bulan ini curah hujan tinggi, ini curah hujannya rendah di daerah ini gitu ya. Nah itu hanya digambarkan diwakili dengan warna itu hanya perwakilan. Kamu mau nyetin warnanya beda juga boleh, nggak mesti itu. Jadi data itu kamu kelompokkan dulu tadi. Nah kelompok ini nanti diwakili warna ini, kelompok ini diwakili warna ini. Tapi kan kuncinya datanya kan dikelompokkan dulu. Ini untuk yang rendah ini jangan-jangan banyak, tapi oleh karena nggak benar cara pengelompokannya, muncul satu ini. Padahal curah hujan musim hujan. Hotspotnya kan mestinya sedikit jadi biru. Ya. Birunya ini lebih banyak di sini. Nah itu juga Ya? Itu juga. Biru paling rendah ini, nah biru yang apa nih? Bukan biru solid ini mestinya banyak. Oh, enggak. Enggak ada, oke lah itu ya. Tidak ada perlu masalah. Artinya di sini wilayah ini tuh curah hujannya itu sangat sedikit, ini sedang. Nah. Ini 3 warna, kenapa ini atau hasil print out-nya Bay? Ini kan 3 warna nih. Bukan print ada kalau print kelihatan bedanya. Ini cuma 2 itu. Kok dibuat 3? Kok dibuat 3 nih? Memang nggak ada daerah yang kategori sedang ya hujannya? Nah ini temuan lagi nih. Ya sedang cuma beberapa wilayah. Tingginya mana? Mana yang sedang? Warnanya sama? Iya, sedang kan yang lebih ini, warnanya lebih nggak terlalu terang. Ya saya walaupun udah tua ini kan jelas ini deh kontras warna ini dengan ini itu jelas. Nah sekarang ada ini sama ini udahlah. Oke, tapi yang membedakan sedang dan tinggi mana? Di sini mana? Berdasarkan range intensitasnya tuh. Gambar ini mana? Gambar kamu. Gimana bisa membedakan? Oh daerah ini intensitasnya tinggi, ini intensitasnya sedang. Kelihatan nggak dari gambar kamu? Sama kan? Sama. Sama kan? Namanya 2 kelas cuma. Rendah dan tinggi. Tapi dari klasifikasi kan ada 3. Nah,
Yang warnain kamu. Iya. Salahnya di kamu itu. Balik lagi. Ini cek datanya. Ini juga cek datanya. Dikelompokkan. Ini dikelompokkan. Ini dikelompokkan. Kalau memang ada 3 kategori. Yang bu maksudnya? Nggak semisal cuma 2 kategori aja, nggak semisal. Bukan itu. Kamu ngerti Inilah. nggak? Nanti dapat 1, 2, 3 kategori tergantung data kamu. Nah, Langsung cari jalan pintas. Bukan itu. Semisal. Nyambung maksudnya ya? walaupun kamu dapat kategori 2 kategori cuma tinggi sama rendah gitu kan, ke orang nanya, kamu bisa nunjukin buktinya ada segini data saya nih. Itu yang harus dipertanggungjawabkan. Kamu mengelompokkannya gimana? Berdasarkan tulisan orang, referensi, atau ide kamu? Data kamu sendiri kamu kelompokkan. Yang mana masuk data kamu, curah hujan kamu kelompokkan kan? Ini bulan tahun ini, bulan ini masuk kategori tinggi, bulan ini masuk rendah, sedangnya dikelompokkan belum? Belum. Saya sengaja, Bu Erni, kan ngadep saya, Bu Erni lagi ini, saya tahan dulu pulang, biar tahu ininya. Jadi jangan satu-satu, nanti ujungnya seolah kami ini berbeda di Ronika. Udah tahu ya? Udah, dari situ aja lah kerjanya. Sekali lagi yang nggak ada support atau yang nggak dilakukan nggak usah ngomong macem-macem. Bikin kesimpulan sendiri. Kesimpulan dari hasil. Nah sekarang stepnya udah tahu ya? Apa? Ulangin dari awal. Pertama itu melakukan pengelompokan curah hujannya dulu untuk sebelum memasukkan ke harddisknya ya. Biar kita tahu misal Pengelompokannya gimana? dengan cara mencari jumlah referensinya dulu Pak. Jumlah Tentukan dulu referensi. range untuk intensitasnya Pak. Sedang rendah tingginya berapa, habis dikelompokkan terus visualisasikan ke petanya. Pengelompokannya gimana? Dengan cara Kan ada, jangan sampai mengelompokkan itu nanti di tahun ini kita biar gampang aja ya. Di tahun ini nanti 6 bulan pertama, 6 bulan kedua, setahun ya. Nanti yang di tahun berikutnya itu nanti mestinya kan kalau yang dikelompokkan itu 6 bulan pertama, 6 bulan pertama semua. Kalau definisinya penghujan kemarau boleh. Jangan sampai nanti yang di tahun kedua itu diambil yang pengelompokannya beda lagi. berarti dalam 5 tahun itu sama pengelompokan 6 bulan pertama diambil baru nanti. Ini misal, bergantung kriteria kamu apa. Itu kan contoh aku 6 bulan. Misal kriterianya apa? Gitu. Misalkan per bulan. Ya. Nggak bisa kamu bandingkan misalkan bulan Februari atau bulan Juni ya di tahun ini dengan bulan Mei atau Juli atau Agustus di bulan itu kan beda. Bulannya ya beda. Bagaimana mungkin? Itu maksudnya itu di dalam pengelompokan juga harus hati-hati. Berangkat dari preferensi betul. Ya. Nah, tapi tadi pengelompokannya hati-hati. Bilang 2018 sampai 2023. Apanya? Gimana caranya? Tuh, terus yang paspor juga dilihat lagi. Jadi kan maunya itu kalau bilang rendah, paspor kan titik hijau itu kan banyak. Tapi kategorinya rendah. Ya kan? Sambil yang tengah, yang tinggi sekarang. Kalau seandainya kemarau, kalau kemarau berarti curah hujan rendah. Ya kan? Ya rendah. Kalau ini dianggap benar berarti diwakili dengan warna biru muda. Tapi biru muda ini apakah cuma seluas ini? Itu berdasarkan kelompokan kamu. Match nggak nanti dengan yang kelompokan itu maksudnya? Udah, itu cuma dari peta ya. Itu membuat hubungan dengan peta. Nah, kalau yang hubungannya seberapa jauh korelasinya itu pakai grafik tadi. Udah, itu aja. 3 step besarnya itu. Nah, analisanya yang dianalisa yang hasil kamu tadi. Artinya pengelompokannya udah benar, kok ada penyimpangan dianalisa. Kalau memang ini
betul ya tetap diperkuat dari mana dasarnya benar. Nah, pada saat itu mungkin perlu referensi itu perhatikan. Direkam nggak nih? Jadi ketemu nanti itu hubungan curah hujan. Mana nih? Potensi mana? Potensi hotspot ini. Ini untuk dari mana? Dari kapan nggak? Ini dapat dari mana kok ini? Ini curah hujan. Ini gimana? Coba cerita dulu nih. 2023. Coba. Ini setahun, oke, 2003. Gimana nih muncul angka ini? Gimana? Terus ini langsung ke sini gimana? Muncul angkanya kan berdasarkan grafik ini. Grafik mana? Aku ngambilkan angkanya dari ini aja Pak. Wah, ya sudah nggak kepake. Salah, uang ini sudah dikomentari kok. Ini kan mesti nggak kamu tuh. Ini kan kamu. Nah, ini juga nggak konsisten. Kalau curah hujan, kemarau sama penghujan, oke pakai ini. Tapi kan dengan hotspot, ya hubungan curah hujan dan hotspot. Nah, ini nggak usah dilihat nih. Iya. Hubungan curah hujan dan hotspot. Kan kamu dari grafik ini hubungan apa ini? Itu musim penghujan sama musim kemarau. Grafik itu kan cuma curah hujan. Nah, kamu buat kayak gitu. Jadi pelan-pelan dimaknai dulu apa yang kita diskusikan ini. Nah, baru nanti di ini langkahnya kan datanya sudah ada. PR-nya pengelompokan. Nah, diikutin aja tadi. Nanti keluar nanti dalam bentuk peta. Peta itu harus support. Kalau dia kemarau, hotspot harus banyak. Yang merahnya itu harus dominan. Ya kan? Yang sedang itu sedikit, yang rendah tidak ada. Gitu kan? Kalau yang rendah kebalikannya. Nah, jadi kalau itu sudah di-set, yang klasifikasi curah hujan sudah benar, klasifikasi hotspot sudah benar, pasti match peta yang ada. Nah, nanti untuk yang grafik hubungannya itu apakah dalam setahun ataupun dari 2018 2013 silakan, tidak apa-apa. Tapi karena mencari hubungan, sumbu ini hotspot boleh atau curah hujan, sumbu sini hotspot atau curah hujan juga boleh. Terserah, kan dua itu yang mau dibandingkan. Ya kan? Nanti bisa nggak ditarik garis gitu Pak nanti? Kok ditarik garis? Atau cuman di sini kan masuk ini tuh hujan. Ya. Datanya terus udah kita. Ya kan ada data. Iya. Nah, data ini kan datanya nggak tahu nih polanya gimana. Itu yang dianalisis. Apakah pakai regresi linear atau bukan non linear, ya kan? Curah hujan nih, curah hujan ini paspor. Kamu nggak bisa langsung 2018 sampai 2023, benar ya 2023. Diambil per tahun dulu, kalau nanti kelihatan. Jadi ini kondisi 2018, ada lagi nanti kondisi 2019, apa namanya? 19. Jadi misal gini ya, ini ada grafik 2018. Ini hotspot, ini curah hujan. Nah, kalau dia musim kemarau, grafiknya harus gimana? Logikanya. Tapi curah hujannya harus lebih rendah, spotnya harus lebih tinggi. Ya kan? Itu nyambung. Itu 2019. 2019. Nanti bisa dilihat pola hubungan rata-ratanya secara 5 tahun. Tapi kan harus dipisah dulu per tahunnya. Kalau seandainya musim penghujan, gimana kalau musim penghujan? Grafiknya gimana? Ini hotspot, ini curah hujan. Grafiknya gimana? Berarti curah hujannya harus lebih tinggi daripada spotnya Pak. Nah, gimana bentuk grafiknya? Ya, pokoknya nih ke atas sampai ini ke bawah. Gimana? Dua grafik jadi? Jadi dua grafik. Kan satu grafik.
Itu grafik gimana? Penghujan, ini penghujan. Hotspotnya rendah, curah hujan tinggi. Gimana nih gambarnya di sini? Nah, itu. Ini yang kita nanti analisisnya di situ hubungannya. Tapi nggak bisa langsung 2018-2023. Lihat dulu per tahunnya. Ini grafiknya bisa seperti itu. Gimana? Coba. Seandainya misalkan curah hujannya, ini kan curah hujan per bulan ya. Ya kan? Per bulan kan, sampai 12 ya. Sampai Desember kan. Nah, yang di sini misalnya. Curah hujannya rendah, hotspotnya harus ya, Itu untuk musim kemarau sebenarnya. Itu kurang lebih. misalkan di tahun di Januari. Nah, di Januari. Gimana datanya? Nah, titik datanya itu. Kan nanti ketahuan. Jadi hotspot ini kan dibagi juga per bulan kan? Ya kan? Pas Januari dengan Januari, curah hujannya gimana? Hotspotnya gimana? Kalau seandainya curah hujannya rendah, hotspotnya ada nggak? Ada. Kalau yang curah-curah rendah, sekian. Hmm. Kalau curah hujannya tinggi, hotspotnya ya, nol misalnya. Kayak gitu. Nanti di tahun Februari, itu bergantung data. Nanti kan ada, misalkan jajak grafiknya gini, ya, atau gini. Nah, nanti ini, atau ini nanti keluar R-nya. Keluar R-nya. Nanti kalau dia cenderung lurus kayak gini, ini berarti regresinya linear. Tapi kalau misalnya dia kayak gini atau kayak gini, ya nggak mungkin. Kayak gini, kan, atau turun kayak itu bisa eksponensial, bisa polinomial. Jangan dipaksakan yang linear. Nanti keluar R-nya. R-nya itu berapa? Nah, inilah yang korelasi. Jadi hanya ada satu untuk curah hujan. Kok dua? Ini kan misal, ini kan misal. Kan misal, misalkan jadi penghujan, bukan ada dua grafik. Ini kan karena saya tadi menggambarkannya, apa namanya, polanya. Kalau misalnya ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, atau garis lurus kan bisa dicari hubungannya. Kalau lurus ya bolehlah ada garis linear. Tapi kalau misalnya datanya misalkan kayak gini, ya, lihat ininya tuh enggak. Yang paling cocok itu kan ada tuh di Excel. Apakah pakai apa namanya masih bisa regresi linear, eksponensial, misalnya kayak dia turun kayak gini, atau dia kayak gini, atau dia kayak gini. Jadi regresinya itu nggak mesti linear. Nanti keluar ini R-nya itu berapa. Inilah korelasinya. Korelasinya ini mestinya tidak lebih besar daripada satu. Tidak lebih besar daripada satu. Jadi korelasi per tahunnya itu tahu, baru nanti bisa diinikan per 5 tahun. Per 5 tahunnya agak susah dalam satu grafik sudah pakai apa namanya asumsi aja melihat dari pola per tahunnya. Gitu. Ya kan? Gitu. Nah, kami nggak bicara lagi nih masalah parameter yang lain nih, ganggu apalagi bicara kekeringan lokal apa nggak ada hubungan. Kamu dapat itu mana? Kan kecurigaan kita itu, tapi itu comot sini jadi, nah, dia kan nggak bisa bertanggung jawab kan. Nah nanti ke depan jangan kayak gini lagi, kamu habis waktu, kamu habis waktu, yang maunya kita, tapi waktu berjalan yang ada itu maunya kamu, kan nggak ketemu. Nanti kan ini hotspot ini kan ada per bulan di tahun itu, terus di sini ada curah hujan per bulan sampai Desember ini sampai Desember bisa diplot.
Ini tetap bisa ke sini klasifikasi itu dulu. Per tahun. Contoh kamu nggak ngerti itu ini kamu ambil dari data curah hujan, kemarau sama penghujan. Tapi kamu masih hubungan curah hujan dan hotspot dari mana? Kecuali grafiknya model-model kayak gini. Dan ini juga nggak perlu didefinisikan seperti ini. Itu langsung analisanya aja, Wong. Angka-angkanya kan bisa diperkirakan di grafik. Misal grafiknya jelas. Udah simple nih. Data tidak ada masalah. Data itu ada. Jadi pernah ngecek data. Baru data curah hujan. Responnya? Responnya? Ada nggak respon? Ada. Kan belum dikasih dulu. Dikasih dulu. Udah itu namanya. Stepnya itu. Kamu berproses ini. Jangan hiraukan yang sudah sidang, sudah wisuda. Nah, yang penting kamu bisa tunjukkan diri Ronika memang sudah layak diluluskan. Bukan kami menghambat, kami punya tanggung jawab secara akademik itu harus itu bakal dibaca Ronika. Ronika ngasih petunjuk yang salah ke orang, gimana itu dosanya? Kan itu bakal dibaca, udah digundel, skripsi Ronika bisa diakses orang, tapi informasi itu salah semua atau membingungkan orang. Nanti akan kamu di sini. Yang kamu tulis itu bukan sekedar tulisan kamu, tanggung jawab kami di situ. Jadi stepnya apa yang Ronika mau kerjakan? Pengkelompokan untuk curah hujannya dulu yang pertama. Setelah dikelompokkan hotspotnya juga gitu. Terus nanti setelah udah dikelompokkan hotspot dan curah hujannya baru diselesaikan ke Dapat kategorinya dan itu diplot ke ARGIS. grafik. Ke ARGIS. Oke, terus dari situ apa yang bisa disimpulkan? Iya, yang dapat disimpulkan itu keberadaan hotspotnya sih pada saat musim kemarau apakah memang tinggi ataupun pada saat musim Ya, kesimpulan penghujan. dari situ itu nanti itu kayak gitu tergambar. Kalau yang tadi kan nggak kayak gitu, ya kan tergambar. Jadi artinya kalau dia bilang misalkan hujan, seandainya pengelompokan itu kita benar, hijaunya lebih banyak. Gitu loh. Sudah itu, pertanyaan udah, itu kan bisa dianalisa juga kan, walaupun kualitatif. Nah, untuk yang apa namanya? Tadi apa lagi? Pokoknya itu untuk mendapatkan hubungan korelasinya kan. Apa caranya? Gimana caranya? Itu kan per tahun tadi. Dan ibaratnya ada nanti 5 grafik. Sebelumnya itu caranya itu harus dikelompokkan dulu range untuk Kan sudah dikelompokkan. Mau bikin apa lagi? kedua itu langsung buat grafik untuk curah hujan dan hotspotnya Pak dalam 1 tahun. Nah, grafiknya gimana? Kalau mencari hubungan itu artinya yang tegak, yang mendasarnya apa? Parameternya. Yang tegak itu kan parameter untuk hotspot, yang horizontal untuk parameter hujannya. Itu dibikin setahun. Ya Kan? Ya di setahun itu kan ada kemarau, ada hujan. Hotspotnya juga gitu kan, jangan per. Nah, dapat tuh pola hubungannya per tahun 2018, 19 sampai 2023. Itu nanti ada kelihatan hubungan itu gimana itu. Kemudian kalau mau 2000 per 5 tahunnya itu sebenarnya bisa, tapi kamu nanti susah itu. Bisa di Excel itu beberapa grafik itu digabung. Nanti secara di grouping itu berapa itu anunya apa namanya kesamaan grafik itu. Tapi nggak usah sampai situ, cukup per tahun aja, nanti per 5 tahunnya mungkin secara kualitatif aja ya. Kualitatif aja. Tapi terbukti per tahunnya kelihatan.
Kita nggak, pokoknya data kamu 2018, 2003 udah, itulah yang dianalisa, nggak cerita ke depan lagi. Udah itu. Ketemu jangan mentah lagi.